selanjutnya sesi tanya jawab, monggo. Betul, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan. Los bae. Ini mungkin barangkali saya mulai dulu, Mas Agus ya. Menyikapi hal tadi memang sebenarnya sudah terurai lengkap. Tapi sekarang kan marak COD, sistem COD, ketemuan. Jual belinya sistem ketemuan. Jadi penjual hanya melalui akun, nanti semayan di mana misalnya di Simpang 5 online ya. Kita ketemuan misal di Simpang 5. Sudah jadi langganan lama. Jadi kita mengenal juga sudah lama, terus kita sudah sering ambil HP atau apa pokoknya dari penjual itu kita sudah sering. Handphone yang selama ini kita beli itu tidak bermasalah sama sekali, berjalan dengan lancar. Tapi apabila terjadi satu kasus misalnya ternyata HP itu hasil curian, kan otomatis kita menaruh kecurigaan kan, ya tetap kita ada curiga kalau tidak memenuhi aspek tadi, misalnya harganya tidak standar, dusbuk tidak lengkap dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua terpenuhi ya, dan kita itu membeli barang tersebut dengan COD tadi, terus tiba-tiba ada yang memiliki handphone tadi datang ke kita membawa misalnya dari kepolisian mana gitu ya, misalnya handphone itu dari Tulungagung dan lain sebagainya. Itu satu, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, apakah kita ini juga tergolong sebagai penadah? Mohon untuk Bapak Kapolsek atau Bapak Agus untuk memberikan penjelasan itu, monggo. Iya. Ketemunya menggunakan sarana elektronik. Serah terimanya kan langsung itu sebenarnya, itu hanya acara komunikasi. Kembali lagi sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Penadah itu sebenarnya bukan hanya dalam jual beli loh, nyimpen saja, menerima gade, menukar, kemudian membeli, termasuk membeli di dalamnya. Yang penting yang harus dipenuhi itu kan yang pertama berasal dari kejahatan, yang kedua patut diduga berasal dari hasil kejahatan. Yang bisa menilai patut diduganya itu makanya tadi penilaiannya regane piye, wayah apa, kelengkapannya enek apa ora, itu salah satu untuk menilai kita. Kalau itu sudah dilakukan ya enggak bisa. Apa yang harus dilakukan kalau itu memang dari hasil kejahatan? Berikan untuk dilakukan penyitaan, karena dalam penyitaan itu ada tanda terima, itu ada tanda terima. Tetapi kalau mereka sindikat, saya bisa bersindikat dengan sampean, yang iki dolen leng ngedol neng di, engko tak paranane tak jaluke, nek gak tak laporne. Nah itu namanya sindikat. Yang harus ditanyakan, sampai selapor borong lapor, engkau tak serahne barang ini ben disita oleh polisi, saya tak akan memberikan keterangan. Dia pasti takut seperti itu. Nah, orang yang bersindikat tidak mungkin akan lapor, dia mencari keuntungannya apa tidak lapor. Itu bahkan bukan hanya HP, ada mobil juga seperti itu. Mobil supaya digadaikan, kemudian mereka datang, itu sindikat. Kita baru nangkep gak ini? Yang di Tanggaran dia gadaikan di beberapa wilayah. Kita tangkap di Surabaya, barangnya dilempar ke wilayah Saradan, mobil itu yang itu ya itu sindikat sebenarnya. Di sisi lain memang bagi yang memang awam ya, alah timbangan repot tak kayak nih itu nggak usah, seperti itu jangan dilakukan, bertahan saja. Kalau mereka mengatakan iki aku hilang, ya, monggo silahkan dilaporkan mas, nanti saya serahkan barang ini melalui penyitaan nanti ada tanda terimanya dalam perkara apa, biar diketahui nanti ya siapa yang ngambil.
Karena yang jual nanti bisa juga yang menjual itu bisa juga mereka yang mengambil, bisa juga mereka membeli kemudian dijual kembali, ya kan belum tentu juga. Itu yang paling aman. Karena ketika kita ketempatan barang hasil dari kejahatan, kewajiban kita memberikan keterangan dari mana barang itu diperoleh dan lain sebagainya. Secara menyeluruh nanti akan ditanyakan oleh penyidik. Nah, masalah elektronik itu kan zaman pernah ke Tulungagung toko Samudra. Saya tuh pernah nyita 1 truk besar barang-barang yang iya, di toko Surya itu ada 1 pickup lebih barang-barang elektronik ya, karena labanya sedikit ya rata-rata di elektronik agak bermain gitu. Memang penjual HP itu banyak yang tidak dilengkapi kartu garansi, karena mendaftarkan itu juga ada beban biaya ternyata antara hasilnya dengan melaporkan itu ya. Nah kadang-kadang kita ya kadang kaku, kadang luas melihat situasi dan kondisi. Tetapi ketika sudah banyak konsumen yang mengeluh, maka kita harus jalan. Tetapi ketika konsumen ya tenang-tenang saja, nyapol itu ya. Kalau mencari kesalahan itu gampang, mencari kesalahan. Tetapi membuat situasi kondisi yang nyaman itu yang lebih sulit. Tetapi ketika kita memang sudah berupaya untuk menghilangkan, memang tidak tahu itu hasil kejahatan, dan juga sudah memprediksi barang itu bukan dari hasil kejahatan, kita sudah memperkirakan barang itu tidak patut diduga dari hasil kejahatan, ya sudah, kita bukan penadah. Mungkin itu. Terima kasih. Kemudian misalnya itu kita kan sudah dilakukan penyitaan, serah terima penyitaan, kita secara simpel saja, kita di pule ini otomatis kita cari untung kan cuma sedikit ya. Apakah barang yang disita nanti kita nuntutnya ganti rugi ke siapa Pak? Misalnya barang diminta sama yang dicuri tadi, misalnya yang merasa kecurian HP kan dikembalikan nanti, terus kita tadi kan beli sama si pencurinya. Nah kita nuntutnya uang itu ke siapa nantinya? Ganti rugi buat kita. Oke. Perbuatan pidana itu ketika berkaitan dengan materi, ada dua hukum yang mengatur. Pidana itu kan perbuatan yang dihukum. Perdata ya kerugian, itu siapa yang merugikan, itu yang berkewajiban untuk mengganti. Ketika sampean menjual dari siapa syariah, ternyata barang yang sampean jual itu tidak aman, maka si A ini wajib mengembalikan kerugian sampean berikut kerugian-kerugian yang lain. Misalnya kerugian yang lain itu, saya beli HP 1 juta, yang saya gunakan untuk membeli itu uang pinjaman dari bank. Dalam proses persidangan ternyata ada 1 bulan, berarti harus diperhitungkan. Saya ditambah selain 1 juta, ada kerugian tambahan bunga bank 1 bulan, dan ditambah kerugian lain, rasa malu, imaterial itu karena kerugian-kerugian akibat dampak perbuatan itu tidak terhingga. Nah, bagaimana caranya? Ya gugat ke pengadilan terhadap siapa yang merugikan sampean. Itu yang harus mengganti siapa, ya itu. Nah, terkait barang yang disita nanti kembalinya tergantung dari putusan. Bisa saja nanti kembali ke sampean, bisa saja nanti kembali kepada pemilik, belum tentu kadang-kadang kembali pemilik itu. Saya pernah menyita barang dengan harapan setelah sidang itu kembali kepada yang merasa kehilangan. Ternyata ada yang diputus kembali kepada pemilik, kepada dari mana barang itu disita. Contoh dari mana barang itu disita, sampean beli kemudian dijual lagi kepada si konsumen. Dia belinya juga etikat baik kok, saya tidak tahu ini hasil kejahatan, dia juga berhak mendapatkan perlindungan. Bisa saja putusan ini kembali ke yang terakhir.
Bisa saja nanti kembali ke, tergantung itu nanti pada putusan hakim yang menilai dari hakim. Tidak mutlak harus kembali kepada yang kehilangan, tidak. Ketika sudah kemana-mana. Tetapi kembali lagi nanti kerugiannya ya urut kacang keperdataannya. Sampai ketika ini hilang, sampean yang kehilangan ya. Nah, siapa yang menjual itu, sampean menuntut ke situ ke atasnya lagi. Mungkin itu. Terima kasih. Monggo yang lain. Saya tambahin sedikit ya. Saya tambahin sedikit. Ini juga jurispruden kalau bahasa hukumnya. Ini studi kasusnya dulu juga pernah saya katakan waktu pada Bu Siti Komsiah atau Pak Yasir. Itu barang buktinya itu dikembalikan kepada pembeli, pemegang terakhir. Jadi kebanyakan seperti itu, kebanyakan yang saya ketahui diberikan kepada tangan terakhir. Misalkan si nyolong A didol yang B, ya kepada B itu. Saya sudah 2 kali melihat itu dikembalikan kepada si B. Terus kan misalkan kalau prosesnya nanti terlalu lama, ya seperti tadi yang saya katakan, bisa di pra-peradilan kan ketika penuntut umum ini tidak menyertakan ganti rugi tadi. Misalkan penuntut umum hanya menuntut pokok pidananya saja, tetapi tidak menuntut tambahannya, hukuman tambahannya, yaitu berupa denda. Penjelasan bisa mengajukan, bisa. Jika itu tidak dimuat oleh jaksa penuntut umum, maka Anda bisa menyertakan, bisa menggugat di dalam pra-peradilan. Itu bisa, agar nanti diinkludkan atau diikutkan di dalam putusan pengadilan. Nah, ini bisa. Jadi saya sampaikan tadi, pra-peradilan itu fungsinya dengan syarat-syarat tentu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu diantaranya adalah karena kesalahan diragukan keabsahannya, penangkapan, penahanan. Yang kedua terkait dengan misalkan ada SP3, penghentian perkara. Yang ketiga terkait dengan ganti rugi atau rehabilitasi dan lain sebagainya. Jadi ada prosedur dan mekanisme yang harus dilalui di dalam aturan main hukum. Makanya perlunya lawyer itu di situ, perlunya pengacara itu kadang di situ itu. Ketika masyarakat tidak tahu di mana menempatkan diri saya, maka seorang penasihat hukum itu bisa untuk memberikan solusi apa yang demi keadilan yang harus dilakukan. Itu. Yang selanjutnya saya tambahkan, pencurian itu ada beberapa. Jadi di dalam pasal 362 itu yang pokok itu pencurian biasa, ya. Individu tidak terjadi sindikat, itu hukumannya 5 tahun, lebih dari 2 orang itu bisa 7 tahun, ada yang 9 tahun, 12 tahun terlihat perkaranya. Apakah di situ diikuti dengan tadi yang disampaikan komandan, nakut-nakuti, lega kok kayak ini bareng kita pateni sampean misalkan. Nah, ini adalah pencurian dengan pemberatan. Nah, ini yang jadi ada beberapa pasal yang saya menjelaskan di situ. Kalau kita ulas secara tuntas ya tadi 4 tahun tadi masalah ilmu hukum itu pun belum puas saya. Saya itu belum puas. Saya masih sering komunikasi dengan mantan dosen-dosen saya yang di Brawijaya, Pak Muhammad Signal, terus kemudian yang sekarang beliau di UNED Universitas Jember itu seperti Budiah Oktarina, kemudian Pak Sri Kam Abdullah, kemudian Pak Norabid yang dulu beliau bersama beliau di Tulungagung, kalau nggak salah di Polres di Lundan ya, di Polres Tulungagung, Nuratib kalau nggak salah. Itu, jadi ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui terkait dengan pencurian ini. Jadi tidak serta-merta dampak pidananya sama, itu tergantung kepada kasusnya. Jadi mungkin itu yang tambahan dari saya. Barangkali masih ada dari kantor-kantor semuanya.